Ayyuhas sadatul hudur, ta'alawna sami'ul an ila kalimati min ra'isi Majelis Tarbiyah Muhammadiyah Malang ma'a itlaqi kitabin alafahu talabatul Mumtazah ila sa'adatil Ustaz Dr. Abdul Haris Al-Majistir alaihi falyatafaddal mashkuran. Para hadirin sekalian, telah kita saksikan bersama momen gelar prestasi siswa-siswi Mumtazah. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama kesan dan pesan Ketua Majelis Dikdasmen Kota Malang, sekaligus dimohon berkenan untuk menunjukkan buku karya siswa-siswi kelas 12 dengan judul Intercept kepada Dr. Haji Abdul Haris MA. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Agung selaku pengawas MA Muhammadiyah 1 Kota Malang, Pak Bapak, Pak Muji, Pak Budi, Pak Arif, Buzen, Putruli, Bapak Ibu Guru yang setia menemani anak-anak yang banyak prestasinya, Bapak Ibu wali wisudawan, dan yang saya banggakan para wisudawan, wisudawati MAM 1 Kota Malang atau MAM Mumtazah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang diberikan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa hadir bersama untuk menghadiri haflatul takharruj, resepsi wisuda dari putra putri anak-anak kita yang tahun ini telah menyelesaikan studinya di MAM Mumtazah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi awal langkah untuk anak-anak kita menatap masa depan yang lebih baik. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala bimbingan, sehingga kita bisa meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentu kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang menyampaikan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Ibu wali wisudawan dan wisudawati yang telah memberikan kepercayaan kepada MAM Mumtazah untuk mendampingi putra putrinya menempuh jenjang pendidikan SLTA. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sudah dapat dipenuhi oleh teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di MAM Mumtazah. Kami juga minta maaf manakala ada hal yang kurang yang selama ini telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru
yang ada di Mumtazah dalam membimbing putra dan putri Bapak Ibu semua. Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru ya, yang dikomandani oleh Pak Arif sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berupaya memberikan yang terbaik kepada putra dan putri ibu bapak semua. Dan alhamdulillah tadi sudah kita lihat ya, ternyata ya, lulusan MAM ya, sudah banyak yang diterima di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Bahkan tadi ada yang satu ya di luar negeri itu ya, Presiden University. Di mana? Di Bekasi ya. Di Bekasi, Presiden University. Namanya bahasa Inggris. Ya. Tahun lalu ada yang diterima di Al-Azhar ya, Pak Arif ya. Ya di Al-Azhar ya. Di Australia. Di Australia juga ada. Ya tahun ini ya mudah-mudahan ya ada nanti yang diterima di sana. Tapi yang jelas bahwa Bapak Ibu guru sudah semaksimal mungkin berupaya dan terus melakukan inovasi-inovasi dalam rangka untuk mengantarkan ya, siswa-siswinya untuk tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain. Tadi saya berbincang dengan Pak Agung selaku pengawas. Saya tanyakan gimana Pak Agung prestasi MAM Mumtazah. Alhamdulillah Pak, tidak kalah dengan MAN 1 dan MAN 2. Nah, ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu di MAM Mumtazah ini ya, sudah on the right track ya, sudah berada di jalur yang benar. Dan tadi juga cerita Pak Agung bahwa anak-anak yang mutasi dari MAN ya, itu lari pilihannya adalah ke MAM. Jadi mengganti N dengan M. Jadi MAN 1 menjadi MAM 1 gitu ya. Jadi nggak tahu biar tak beda jauh gitu ya. Ganti satu huruf saja gitu. Jadi MAN 1 pindah ke MAM 1. Ini artinya apa? Bahwa MAM ini sudah menjadi apa bidikan ya setelah MAN ya. Madrasah aliyah swasta banyak di Kota Malang ya, dan ini tentu menjadi tantangan ya, yang harus selalu diperhatikan ya, ke depan ya. Pada akhirnya nanti orang itu tidak akan lihat negeri atau swasta, tapi yang dilihat adalah prestasi ya, yang diberikan oleh sekolah itu. Kalau sekarang ini kan orang masih melihat negeri dan swasta karena belum paham ya, pada belum paham. Di luar negeri itu tidak melihat itu lagi gitu. Jadi perguruan tinggi yang laris, sekolah yang laris adalah sekolah yang memang bisa memberikan harapan ya, cita-cita dari putra putri dan orang tua ya. Ini harus disadari bersama, terutama Bapak Ibu guru ya, dan pimpinan yang ada di MAM untuk terus ya, istiqomah ya, menempuh siratal mustaqim ya, jalan yang lurus ya, terus menatap kemajuan ya, tidak kenal lelah ya, karena kita ini menjalankan amanah dari para orang tua ya. Kita akan menjadi lirikan orang tua manakala kita ini bisa menunjukkan ya, dan bisa memberikan harapan yang diinginkan oleh para orang tua ya. Dan alhamdulillah tadi anak-anak sudah banyak prestasinya ya, sudah banyak prestasinya baik di bidang akademik maupun di bidang bahasa. Ini yang pertama. Yang kedua ya, kami juga sampaikan terima kasih Pak Agung
ya, yang sudah selalu memelototi ya, jadi ke mam ini ya, kalau salah ya dijewer Pak Agung ya. Kalau ada guru negeri ratenanan ya diapakan gitulah ya. Guru negeri kuisian tau ya. Kuisian agak tenanan ya dicude. Ya. Ya mohon bimbingannya. Juga terima kasih pada Pak Bambang yang selalu ngomong ya, selalu ngomong ya, teman-teman yang ada di perguruan Komas ya. Alhamdulillah kita terus berusaha bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, ini selalu mengalami peningkatan ya. Terutama terima kasih juga pada Pak Budi ya. Pak Budi ini selalu ya diriwui oleh PDM ya, Ketua Majelis Dikdasmen ini ya. Pak Budi ini termasuk apa, ketua majelis yang apa, yang sangat serius ngurusi majelisnya ya. Jadi sangat serius ngurusi majelisnya. Pak Budi itu kayak kepala dinas ya, jadi posisi ini kayak kepala dinas kalau di Malang ini ya. Kepala dinas, tapi kepala dinas sekolah Muhammadiyah ya. Itu kita punya namanya Majelis Dikdasmen yang terus berusaha untuk yang mengawal ya, dan mengontrol bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kota Malang ini terus mengalami kemajuan. Nah, kami berpesan pada Bapak Ibu, manakala ada hal yang baik ya, monggo dipromosikan. Kalau ada yang jelek, tidak usah dipromosikan. Berikan kepada Bapak Ibu guru ya, dan pimpinan yang ada di MAM. Kekurangannya apa ya, insya Allah ya, kita akan sangat terbuka untuk menerima kritik, masukan demi kepentingan kita bersama. Sebab majunya sekolah ya, apapun ya sekolahnya, itu pada akhirnya kembalinya untuk kita semua. Jadi makin banyak sekolah yang maju, maka makin maju Indonesia ini. Makin maju Indonesia, makin makmur kita semua ya. Nah, aliyah ini ya, karena bidangnya adalah bidang agama ya, maka harapannya lulusan-lulusan aliyah ini juga bisa menjadi contoh ya, dalam penerapan agama. Karena saat ini yang menjadi kegelisahan kita semua termasuk bangsa Indonesia adalah persoalan moralitas. Jadi harus kita sadari bersama, terutama Bapak Ibu guru yang ada di MAM ya, moralitas ini menjadi tantangan besar. Sekarang ini ya namanya orang berbuat jahat itu kan banyak sekali. Hal-hal yang kecil bisa menjadi persoalan yang besar ya. Sekarang ini dikit-dikit bunuh, dikit-dikit ya tawuran gitu ya. Ini orang sekarang itu begitu ya. Jadi gak direken dengan pacare dibunuh ya. Orang sekarang itu begitu ya. Ini tugas kita ya, makanya MAM ini juga harus memberikan sesuatu yang lebih ya, dalam bidang keagamaan dan moral. Bidang keagamaan dan moral. Dan perlu kita sadari bersama bahwa semakin orang itu dekat dengan ajaran agama, dekat dengan bimbingan agama, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Tuhan, itu perilaku manusia akan menjadi semakin baik. Karena itu tradisi-tradisi keagamaan ya, saya rasa perlu terus lebih banyak dikembangkan. Tradisi membaca Al-Quran setiap hari ya, harus terus ditingkatkan. Menghafal Quran harus selalu ditingkatkan. Membudayakan sholat-sholat sunnah juga harus banyak
lakukan. Memperbanyak istighfar harus banyak dilakukan. Karena itu bagian daripada proses untuk membangun kebersihan jiwa. Manusia itu perilakunya akan menjadi baik manakala jiwanya baik. Ilmu tidak menjamin orang itu bisa menjadi baik. Bahkan bisa jadi ilmu itu menjadi petaka bagi manusia. Karena itu persoalan penghalusan hati, pembersihan hati itu menjadi penting. Ya, aktivitas-aktivitas ritual itu bagian daripada proses untuk membersihkan hati. Kemudian kepada adik-adik ya, yang baru saja diwisuda, sudah diwisuda tadi ya? Oh belum. Yang mau diwisuda ya, tidak boleh berhenti untuk terus mencari yang terbaik. Jadi lulus aliyah itu ya jangan hanya dijadikan sebagai akhir dari proses mencari ilmu. Sedapat mungkin harus punya cita-cita melanjutkan perguruan tinggi. Sekarang ini yang namanya beasiswa itu sangat banyak, ya, sangat banyak, ya, terbuka. Perguruan tinggi Muhammadiyah juga banyak membuka peluang-peluang ya, untuk mendapatkan beasiswa. Negeri juga begitu, banyak membuka peluang untuk beasiswa ya, apalagi yang di luar negeri. Luar negeri itu banyak sekali peluang untuk beasiswa ya, hanya persoalannya adalah kesiapan kita menangkap peluang itu ya. Di perguruan tinggi Saudi Arabia itu semuanya membuka peluang ya, secara online. Jadi tidak perlu datang ke Saudi, tapi diuji secara online dan itu terbuka untuk siapa saja. Ya, sebenarnya untuk yang putri ada satu perguruan tinggi di Saudi itu yang sangat besar, terbesar sedunia. Itu namanya Jami'ah Amirah Nur. Ya, itu ada di Riyadh. Itu kampusnya itu saking besarnya ya, dari fakultas ke fakultas itu naik tram ya, jadi naik metro itu, naik kereta api ya, untuk mengantar dari fakultas ke fakultas. Hanya sayangnya untuk bisa ini ada memori cadangan. Ada memori cadangan. Ada. Ini dua memori. Yang beda kepakai. Pak Tris lagi. Selamat datang Pak Tris. Pak Tris ini juga sangat perhatian kepada kita ini, ya, kepada MAM, ya, kepada MAM. Ya, terima kasih Pak Tris atas rawuhnya. Ya. Jadi itu ya, sayangnya syaratnya harus ada muhrim. Ya, itu persoalannya. Jadi kalau sudah nikah itu boleh malah. Ya. Jadi itu problemnya. Kemudian ya, jangan merasa putus asa kalau tidak ada biaya. Tingkatkan kemampuan Anda ya, terutama bahasa untuk mencari peluang-peluang beasiswa. Nah, Bapak Ibu ya juga harus mendorong putra-putrinya. Ya, karena yang namanya peluang untuk dapat beasiswa itu banyak. Pokoknya punya bahasa yang bagus. Di Cina itu juga banyak peluangnya. Cina, ya, kemudian di Taiwan itu juga banyak, Malaysia, di Brunei ini juga banyak. Ya, kuncinya apa? Di bahasa. Kalau negara Arab itu berarti bahasa Arabnya harus bagus. Kalau di luar Arab itu bahasa Inggrisnya harus bagus. Jadi kuncinya cuma itu. Ya, kuncinya cuma bahasa. Ini kalau kita ini terbatas kemampuan biaya. Jadi masih ada peluang untuk itu. Yang kedua, lulusan-lulusan aliyah tidak boleh ya, merasa minder ya, bahwa saya ini kan lulusan agama, tempatnya yang masjid, jangan begitu.
Ya, justru lulusan aliyah ini harus bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah bagian penting dalam hidup itu. Saya ini lulusan aliyah, saya ini dulu lulusan aliyah. Ya, aliyahnya tidak negeri, ya swasta. Ya, aliyahnya swasta, gitu ya. Ya, tapi swasta pun ya ketika di negeri tidak kalah dengan yang lulusan dari negeri. Ya, kita bisa bersaing dulu ya. Saya di IAIN dulu itu ya bisa bersaing dengan yang lain. Ya, yang dari negeri-negeri itu. Ya. Jadi jangan merasa minder bahwa aliyahnya swasta, jangan merasa minder dengan yang lain. Ya. Persoalannya adalah kemampuan kita sendiri. Ya. Jadi sekolah itu hanya menjadi pembantu saja, bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah kita sendiri ya, yang bisa melakukan itu. Ya. Jadi bahkan banyak lulusan-lulusan aliyah itu yang kemudian banyak berjaya gitu. Asal dia mau berusaha keras. Kenapa? Ada kelebihan yang dimiliki oleh lulusan-lulusan aliyah, yaitu kekuatan mental. Kekuatan mental karena kekuatan agama. Ya, kekuatan agama. Jadi dia bisa menghadapi persoalan, memiliki ketangguhan karena ada ketangguhan spiritual. Itu yang harus dimiliki oleh anak-anak aliyah. Kemudian yang lain bahwa di dunia ini ya, salah satu yang tidak akan pernah hilang itu adalah agama. Semua orang itu butuh agama. Tapi bisa langsung kan ya? Ya. Maka lulusan aliyah itu peluangnya ya di sini. Tidak akan pernah kehilangan kesempatan untuk berbuat. Karena semua orang itu butuh agama. Ya, butuh agama. Ada orang itu kalau di Malaysia, ya, Malaysia itu jadi mudin saja itu sekali ngurusi jenazah itu 15 juta. Ya, itu lega ngerti agama kan gak iso. Ya. Jadi mulai prosesi memandikan, mengkafani, mensolatkan, doai, ya, itu sak paket itu 15 juta. Ya, nanti lulusan aliyah itu kalau udah punya kesempatan untuk perguruan tinggi ya ke Malaysia jadi Pak Mutin di sana, itu sekali ngurusi orang mati itu sekian itu 15 juta. Ya, 15 juta. Ya, apalagi kalau dia punya kemampuan yang lain gitu ya. Kemampuan agama yang lain, yang namanya masjid itu mesti butuh imam, mesti butuh penceramah, ya mesti ini. Nah, kalau di Malang itu kan sekali ceramah bisa 100.000 minimal. Ya. Coba kalau hari Ramadan kemarin itu, ya bisa dihitung sendiri, ya. Subuh isi, asar isi, mari terawih isi gitu ya. Firawis 300 ping 30. Ya, sekarang itu kita anak-anaknya peluangnya banyak gitu. Itu bukan berarti kita menjual agama. Saya ingin menunjukkan bahwa lulusan agama itu kalau memang dia memiliki kompetensi yang bagus di bidang agama, ya pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ya. Ya, apalagi kalau orang itu selalu dekat dengan Quran, itu tidak akan pernah rezeki hilang, itu tidak akan pernah, pasti ada saja. Ada orang itu hanya kerjanya itu hanya ngimami tok, ya iso umroh bareng ya iso. Caranya gimana ya, kadang-kadang ada orang yang nawari dia umroh dan sebagainya. Karena itu yang penting adalah kalau sudah di aliyah itu jangan ditinggalkan identitas aliyah. Jadi sampean tadi yang akan wisuda ini, sampai ini kan lulusan aliyah.
Jangan tinggalkan identitas aliyah. Apa identitasnya ya? Sampai harus paham agama. Nah, lulusan aliyah gak paham agama, identitasnya jadi ya, sampai paham agama dengan bagus, Allah akan menolong ya. Karena orang yang mengajarkan agama itu akan ditolong oleh Allah ya, disenangi Allah, disenangi malaikat, disenangi makhluk ya, didoakan terus, mudah-mudahan dikasih rahmat, mudah-mudahan diampuni dosanya. Dan ada kadang-kadang persoalan ya, kenapa anak lulusan aliyah itu kemudian tidak dapat tempat? Karena dia kehilangan identitasnya. Dia lulusan aliyah tapi mau Quran gak iso. Lulusan aliyah mau Quran gak iso. Lulusan aliyah ya bahasa Arab gak iso. Lah kok bedanya karo SMA? Ya, itu ya, maka ini juga harus menjadi perhatian Bapak Ibu guru ya, Pak Arif dan teman-teman ya, bahwa identitas khas ya, sebagai aliyah itu harus nampakkan. Karena dengan kurikulum yang baru sekarang ini kan, aliyah itu kan hampir sama dengan SMA itu. Jadi identitasnya jadi hilang ya, menjadi tidak jelas. Ini lulusan aliyah atau SMA? SMA rapati pinter, aliyahnya gak rapati pinter ya, malah maga itu aliyah itu. Nah, sehingga kan kemudian aliyah itu kemudian mendirikan ma'had ya. Guna untuk apa? Kembali kepada identitasnya jati diri. Jadi ya, jadi saya pesan tuh adik-adik ya, yang akan wisuda ini, jangan tinggalkan identitas Anda sebagai lulusan aliyah, yang harus ngerti agama lebih baik daripada yang lain, yang harus mengamalkan agama lebih baik daripada yang lain. Nah, maka jangan sampai ada lulusan mam mau Quran gak iso, jangan sampai ya. Itu harus menjadi standar ya, standar pokok, ukuran dasar untuk lulus itu harus bisa baca Al-Quran dengan baik, standarnya harus baik. Nah, nanti bisa didiskusikan kembali untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Saya rasa ini yang bisa sampaikan. Saya sampaikan selamat ya kepada adik-adik semua ya, yang sudah menyelesaikan ya, apa itu studinya ya. Ini setengah ya, ini lulusan setengah COVID ya. Kalau kemarin kan lulusan COVID ya, lulusan COVID gitu ya, tidak pernah ketemu guru nih, ketemu nih yang online terus gitu ya, karena COVID ya. Ini kan separuh ketemu, separuh tidak. Mudah-mudahan ke depan ya sudah menjadi normal kembali, sehingga efektivitas pembelajaran semakin baik ya. Dan terakhir ya, selamat untuk Bapak Ibu pimpinan yang ada di Mumtazah yang sudah berusaha terus melakukan inovasi ya. Saya pesan ya, terutama tadi ya, identitas aliyah itu jangan sampai hilang ya dari aliyah gitu ya, karena itu menjadi karakter ya, yang harus selalu dipertahankan, sehingga ada bedanya antara lulusan aliyah dengan yang bukan.